Itu tuh Melanie Van Nader aja naikin tuh. Melanie Van Nader, Kang. Tanyain. Oten dong, Oten. Si Melanie bukan Oten dia mah. Enggak, tanyain kenapa dia nggak nikah-nikah, yang ngelamar udah 12 padahal. Janda gak laku. Oh, parah itu gimana nih? Dulu kriteria yang lamar itu harus lolos dulu dari seleksiku baru bisa. Sudah dipercaya kan? Yang mana Bun? Nah, silakan. Tapi ya Kikian, ini ada pertanyaan ya Kikian. Ganti dulu lu akunya, males gua. Oh iya, gini aja dah sambil menunggu ya. Mohon untuk kawan-kawan yang benci Islam dan sangat sayang kepada Tuan Logika atau yang nama aslinya Taufik, silahkan disupport donasi-donasinya. Karena beliau mempunyai misi yang mulia bagi kalian, yaitu membubarkan api. Ayo disupport. Untuk pembenci Islam yang gak punya uang, silahkan pinjol kalian. Kredit yang limitnya paling tinggi. Nah itu hasil pinjol kalian kasih ke Taufik. Terus untuk yang pas-pasan, uang dapur keluarga kalian kasih itu ke si Topik sekalian. Gitu. Kalau perlu supaya si Topik seneng, kalian ngerampok. Pinjol. Kasih ke si Topik. Ya, slot kalau bisa slot gitu. Man, ganti akun lu, Man. Terus para pembenci Islam juga bisa jual rumah gitu, jual motor, jual apalah yang kalian bisa jual gitu, kasih ke si Topik gitu. Karena si Topik punya konsep, waktu dia dilapor ditanya-tanya hakim, di situ dia mau membubarkan api. Wah mantep konsepnya, woi. Sip dah, berangkat Topik berangkat. Enggak, tadi saya dapat kabar dan videonya ada di saya, bukti videonya. Si Topik besok mau berangkat ya, si cebol manusia setengah tiang ini besok mau berangkat ke Polda Sumut bareng si dosa maksiat besok ya. Ini videonya ada di saya. Besok dia berangkat ke Polda Sumut bersama si dosa maksiat gitu Bang Rocky. Ya kalau bisa waktu berangkat ke sana gua saranin Topik pakai baju pargoy lo yang kemarin tuh, sama rantang yang lu gunting-gunting jadiin mahkota di pala lu itu lu pakai ke sono. Iya, jangan lupa bawa bibel, injek-injek lagi tuh depan polisi lu. Berani gak lu? Ya, kan lu udah ngaku lu yang ngasih makan lu orang-orang sono. Nah, gitu. Ya, gitu aja sih. Ya, selamat pagi. Ya, Anjir cepet dia ganti akun. cepet gua kick itu kalau pakai akun yang itu. Ini yang asli yang mana nih? Ada dua Zulkifli. Yang mana yang asli, saudara? Si kampret dasar. Zuma yang asli, Bang Zuma yang asli, Gurunda yang asli. Coba cek aja mana yang ada badaknya, Paroki. Ada badaknya nggak yang mana? Ini nih, Ustadz Alif, silakan dibimbing Zulkifli ini. Dia mau syahadat ya, on cam ya. Silakan dibimbing Ustadz Alif. Zulkifli boleh dibuka mute-nya tuh. Boleh dibimbing Bung Kores. Oke, Akhi Zulkifli siap bersyahadat? Ya bang. Siap. Kalau udah siap tunggu sholat subuh ya. Syahadat nanti pas sholat subuh. Tahiyat. Said. Bang Said, monitor Bang Said. Said Muslim toh. Said. Oh Said. Turunlah Said. Oh ini. Turunin aja Bunda. Ayo, sebentar lagi kita akan melihat ahli geruduk versus ahli kabur. Mana yang menang? Kalau ahli kabur kena geruduk 1-0. Cegat di bandara res, jangan biarin kabur tuh penghujat. Lincong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cina, kau Cina ya? Itu 2 orang atau 1 orang itu? Li Encong. 1 orang kan?
Oh, mantap. Bunda Rahma, jangan dilihat dari nama. Itu si Melanie Van Edan juga orang Belanda, tapi Islam dia. Ya, silakan Bang. Apa yang nak tanya ini? Kak, nggak ada yang mau ditanyakan bang. Cuman ingin ucap salam-salam aja lah. Oke. Oh, siap. silakan. Oke. Kasih uang mungkin, kasih uang. Enggak juga. Bokek-bokek. Ya, gimana menurut Bung Rocky? Salamnya diterima nggak Bung Rocky? Iya, tergantung gitu. Tergantung nominal dari salam itu. Mbak Sakit Salam netizen. BTW tahu Para nggak itu netizen artinya makin sakit. assalamualaikum? Menurut Islam mungkin kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kalau yang ngucapin salam sih, logika ayo jawab nggak tuh? Kalau nggak dijawab katanya dosa gitu. Kalau dijawab juga dosa lagi bang. Kalau si logika yang ngucapin salam. Mana ini? Bang Zuma 02 itu lihat. Asli kok 02. Salam cakep. Oi. Le. Oi. Ya, sebelum yo dijatuhkan ke bumi dari surga, saya ada pertanyaan tuh. Iya apa coba? Kenapa gajah itu kakinya 4? Wallahu a'lam. Kalau kakinya 2 ayam, udah Iya. berarti jatuh ke surga bang. Benar, itu dia jawabannya tuh. That's logic gitu. Naikin yang oten Bun. Silakan turunin kasihan. Bang Handi itu biasa Bang Handi itu. Ya buat yang masih nonton, yang 3.200 orang ya, jangan lupa bentar Bun, jangan lupa ya, didukung juga pergerakan kita ya. Assalamualaikum Mendukungnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geger-geger topik logika yang manusia kardus itu, yang bewoknya kayak mbek. Diam dulu Pak. Host Pak, tadi saya lagi bicara ngomong, Pak. Pak. Diam dulu Pak, diam dulu. Buat Bentar, bentar. teman-teman yang ingin mendukung pergerakan kita ya, terutama buat pelaporan-pelaporan ini ya, silakan dikirim ke nomor rekening atas nama Apologet Islam Indonesia ya, dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. Saya sampai hafal tiap hari soalnya. Tolong di spam yang tahu. Nah, Bang Restu Bumi, tolong di spam. Akhir Restu. Ya, lihat yang spam di bawah ya tuh. Oke, ini silakan disambut. Iya. Selamat pagi, Bunda Rahma. Kenapa sudah berubah tadi yang bicara tadi? Bunda Rahma dari Islam atau non Islam? Rocky kuala Tadi tuh aku semua orang tua. baru Ada baru menyapa naik tuh Udin beda. Cina tuh, Udin. Samper dulu. Udin. Aduh. Udin 100, Udin. Ya, ini agak bingung gitu. Nama Udin tapi Cina itu. Sejak kapan Cindo pakai nama Udin? Ini bingung. Enggak, itu Udinnya itu dia singkatan urusan dinas. Oh, Nah, urusan Cina. peranakan dia. Tapi dia jeda ya, nggak usah minta deh kalau kau jeda. Aduh ya Allah ya Rabbi. Untung saya orang-orang sabar ya, termasuk orang sabar. Kok saya di bawah nggak lihat moderator saya ya? Pada tidur kali ini orang. Begini sebenarnya yang saya sampaikan ya. Saya baru tadi menerima, tapi ada yang mau naik lagi dulu nih. Disambut dulu nih yang baru naik. Kita sapa dulu Ipin Arifin. Wah, Bunda Rahma ngeganti nama orang durhaka lu nih orang tua nih. Aku lihat kan Pak jam Ipin, berapa silakan ini Pak di sini? Ipin. Aku kakek merah. Silakan Ipin. La ilaha illallah. Jadi saya sampaikan ya, menurut penerawangan saya yang berhubungan juga dengan buku saya yang begitu terkenal, buku Tatang Sutarman, tapi yang belum saya rilis.
Udah ditulis Saya, belum? udah, tapi saya belum rilis. Jadi Anda bisa tidak membelinya karena belum dijual. Saya pelajari di halaman 73 sampai 74 tadi. Di situ memang sudah saya tulis bahwa di antara kalian itu memang ada yang ingin ngetop tapi dengan cara instan. Caranya ya apa saja yang dilakukan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh si logika ini. Penerawangan yang halaman terakhir itu kurang lebih 3 kali 24 jam dia akan mengalami sakit batuk tipis gitu, disertai dengan jeruk nipis, dan kemudian dia akan mengalami inis, dan terakhir informasinya katanya mau ngumpet di pohon sawit gitu. Karena ingin membubarkan api. Ternyata dia sendiri yang bubar. Ya itu sih hasil penerawangan. Amin, mudah-mudahan lah. Jangan diaminkan Ya, atuh. dapat Ini bukan doa. ganjarannya. Ini cuma prediksi. Oh. Biarin. Mulyan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handit udah ini. Ya alhamdulillah bisa bergabung di komalnya Bang Juma ini ya, Kiat Santan. Terus Siap. salamu apa? Alhamdulillah. Ayo screenshot dulu bang. Jadiin wallpaper. Gimana Pak Mulyan, ada yang bisa dibanting Bang? Ya semoga kita semua yang muslim sehat semua ini, semoga api tetap jaya ini selamanya. Amin. Amin. Ya Allah. Pak Mulyan, Pak Mulyan kalau Beda, boleh beda. saya bertanya Bang, gimana kabarnya Bang Juma di sana? Di mana itu? Yuk, dengar pertanyaannya ya. Bingung Bagaimana kabarnya Bang Juma di situ? Jawab aja bang. Ya alhamdulillah sehat Bang Juma itu, semoga sehat selalu. Tahu juga enggak, bareng juga enggak, coba juga di sana. Tegakkan agama Allah ini, kita agama Amin, Islam amin, ini tetap Bang. kita tegakkan Pokoknya di amin, jalan Bang. Allah. Kalau Itu Pak aja. RT sehat ya Pak? Pak RT Bang sehat? Andi yang sampaikan itu aja. Ya, Pak RT sehat Bang? Pak RT. Sehat. Ya Pak, terima Loh, kasih Pak ya. kenapa Anda ketawain Pak RT? kirim teh. Ya itu aja Bang Bang Hendi. Siap bang. Gimana Bang? Ntar dulu satu lagi pertanyaan sebelum turun. Ini biasanya gue tanya sama orang nih. Tanah warisan gimana Bang? Udah kelar Bapak belum? Gak ada Bang Hendi, gak punya warisan. Turun lah Pak, kalau nggak ada warisannya. Bener aja, bener. Bercanda pak, bercanda bang. Gak bercanda Pak. Tapi Iya, Bang. karena di belakang rumah itu jangan dijual ya Bang ya. Iya. Soalnya Ya, tanah Bang, orang ini. itu jangan sampai jual tanah Iya. orang. Iya Bang. Ya Bang. Makasih ya Semangat Bang. selalu, Makasih ya bang. Iya Bang. Semangat selalu semua. Ya. Insya Allah semangat Bang. Ya itu aja Bang Hendi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Makasih ya, di, Bang. kita Udah di, mampir kita dan disuruh kita disuruh semangat, suaranya aja loyo. Lu kasih semangat orang itu harus bersemangat dulu. Semangat. Ini saya- Nanti kalau suara semangat suruh dikecilin nanti. Ya, ini saya tidak ngaco. Ini namanya supaya suasana tidak terlalu Nggak silent ngantuk. begitu ya. Disambit dulu yang baru naik Ibu, disambit. Disambut. Hotman, kok Kristen ya, semoga. Langsung Mana? tuh orang Kristen. Gimana sih? Ya belum Kita tentu kan dong mau dia. hoten, mau hoten atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Islam lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Assalamualaikum Hotman. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ingin disampaikan, silakan. Ya, tadi saya dengar di komal sebelah Aduh, sama loyonya semangat Pak. saya dengar di komal sebelah tadi Bang Andi sebab dia tanya itu Bang Zuma, sudah dia tahu Bang Zuma itu ada di Medan katanya. Enggak apa-apa, mereka kan memang ahli nujum, ahli dukun, dia tahu memprediksi gitu ya.
Iya, itu aja yang saya Jangan kan sampaikan. itu bang, si Topik itu bang, dia cuma berdiri dia bisa hitung pohon sawit jumlahnya ada berapa. Jangan itu lagi, jumlah rambutnya dia bisa hitung bang, itu loh. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah prediksi-prediksi begitu pak. Iya, cuma itu aja yang saya bisa Ya. sampaikan. Bang Hotman, sehat selalu ya Bang Hotman ya. Alhamdulillah, amin. Pak Hotman gimana ya? Gimana kabarnya Zulkifli di situ? Baik. Alhamdulillah. Amin. Baik, baik. Alhamdulillah. Bang Hotman izin gantian boleh Bang Hotman? Kita ikut goblok ya Bang. Ya Bang Hotman ya, jazakallahu khair. Gimana sih Bunda Rama? Orang nanya kabar kok. Semuanya ikut. Amin. Aduh. Ya ada lagi nih. Tartar. Ini nama-namanya kayak Oten nih, Tartar. Entar dulu Enggak, Bunda. enggak. Jangan langsung lah. Disambil dulu Tartar. baik-baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tartar? Ada yang tidak ingin disampaikan? Kebetulan saya ada yang ingin saya sampaikan dengan permasalahan dari saya. Baik. Permasalahan apa, Bang? Saya terus terang saja. Saya sudah Jangan bawa masalahmu ke Komal, Pak. Ini ya. Bentar Bunda, bentar. Dengar dulu, Permasalahan Bang. hidup Abang. Iya, Abang apa aja, konsultasi sama Bang Rocky Gerung ya, Bang? Jangan dikerjain. Silakan. Silakan. Begini, saya sudah DM nomor saya ke Bang ini, Bang siapa? apa ini Bibel Berjalan. Bang Terus? Biber Itu semua sampai. Pak Desugi. Ada kan akunnya Bibel Berjalan itu? Iya, Ada. iya, Bang. Ini masalahnya kan ada saya punya, misalnya saya punya anak, dia berproses mau menyeberang, begitu. Kalau bisa minta bantuannya, karena saya Kecil juga banget suaranya bang, aduh. dia. Saya sedih saya terus saja. Iya, Bang. Anaknya kenapa bang? Pastilah. Anaknya kenapa? Dia berproses untuk menyeberang. Nyebrang kali. Mau murtad. Astagfirullahaladzim. Nyebrang kemana Mau bang? murtad. Ya, mau murtad begitu. Oh. Saya sudah coba cegah dengan, tidak mungkin saya cegah dengan saya kekerasan karena dia sudah dewasa juga. Laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Faktor apa? Masalah apa? Tidak ada masalah, ini masalah dari pergaulan saja. Pacar mungkin? Mungkin itu Tinggal di karena mana selama ini dia bergaul dengan orang sebelah. Barakallah, Bang. Kalau bisa nanti ini aja apa? Hanya tempat tinggal. Saya boleh kalau bisa dibantu nanti. Saya sudah DM nomor saya di Bang. Jangan digantung, Bapak, Bang. alamatnya di mana? Alamatnya di mana, Pak? Alamatnya, Alamatnya Bapak. di Papua. Oh, jauhnya. Tapi yang bersangkutan ada di situ di Jakarta. Jakarta? Oh, Abang orang Bugis ya? Saya bukan. Orang mana? Hanya kebetulan mengerti bahasa Bugis. Bandung? Ya, daerah Jawa, Tasik. Oh iya. Ya kita doain aja lah, semoga anak bapak tidak salah gaul ya. Kita nggak bisa terlalu masuk mengedukasi dia. Pertama kita nggak kenal. Kedua nggak tahu nomornya. Ketiga nggak tahu alamatnya gimana. Menghubunginya bang. Justru Gitu itu loh. nanti saya sudah DM, nanti kita komunikasi berikutnya. Saya sudah DM di Bang Bibel Berjalan itu. Ya, kalau masalah ini tidak cukup dosa, kita harus tidak cukup doa, kita harus bergerak di dunia nyata juga ya, Pak. Nanti tunggu balasan dari Ustaz Sugi ya, insya Allah nanti ada titik terang dan jalan keluarnya ya Pak ya. Kita akan berusaha dan berupaya untuk menyadarkan anak Bapak ya Pak. Kasus ini Kang udah pernah sama ibu yang sudah kita tangani nih. Hampir 7 bulan yang lalu nelpon saya kayak gini gitu. Dia kasih nomor telepon anaknya. Saya telepon dia, pertama galak banget gitu. Nah endingnya adalah pertama itu dia nggak mengakui dia punya ibu apa. Endingnya adalah udah bisa diselamatkan. Sekarang dalam proses. Iya. Gitu ya. Jadi kalau bisa ya Itu yang saya itu. harus Itu yang tahu saya nomor bilang anak tadi. ibu dulu.
Nah, Bapak dulu harus tahu nomornya. Iya, saya nomor saya sudah kasih saya sudah DM di nomor saya di Bang. Nggak pernah DM gimana sih DM? Nggak ngerti gua di DM apa itu. Pak, Bapak pegang bolpen gak sekarang Pak? Bentar, Bapak pegang bolpen gak sebentar sama kertas? Biar mencatat nomor Bang Handi. Biar langsung main WA-an aja Bang. Soalnya kita jangan sampai kita di sini berupaya untuk memuarabkan orang, sedangkan ada yang mau murtad kita diamkan. Nah itu nggak boleh Bang. Ya itu saya punya. Silakan Bang, dicatat. Saya tulis saja ya di. Ya tulis saja nomorku di situ. Sabar Bang ya. Ya makasih. Oke Bang, berapa nomornya? 0813. Lanjut. Tambah 9233. Lanjut. Tambah 7800. 9233. Tambah 7800. Tambahnya nggak usah ditulis. Iya enggak. 0813 tambah 9233 tambah 7800. Ya, sip. Oke, makasih Bang. Nanti saya lanjut di. Oke, siap. Lanjut di WA aja ya Bang ya. Soalnya ini kasus yang harus kita tangani langsung ya Bang. Insyaallah semampu kami bantu Bapak. Ya. Untuk semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita sekampung ya, apalagi di sini bisa lah kita bantu. Yang penting adanya ada nomornya. Di telepon mau diangkat. Ada. Aku kirim nanti nomornya. Baik, makasih ya Bang ya. Makasih Bang. Oke, izin turun. Sing sehatnya, sing sabarnya. Insya Allah lah. Ya. Sing sabar atuh Akang. Semangatnya, sok nama kurang iyo yang doanya. Oke, insya Allah lah di tulungan, di bantuannya. Ya, zaman di handap lah. Ayah di dia sahaya Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong disempatkan. Saya alhamdulillah saya. Mangga Kang. Tolong Mangga, ini Kang. di framing di sebelah kalau kita bayar mahal pengacara Pak Alamsyah kemarin. Enggak, kita nggak bayar. Malah kita disuguhin loh. Betul, makanya kita bantah framing itu, bukan kagak. Betul. Nggak ada yang bayar. Kita bayar es teh manis 2 biji, udah. Ya udah nggak apa-apa, bilang aja, nggak apa-apa. Kita memang api ini banyak duit. Kita bayar Pak Alamsyah 64 triliun, udah sekalian aja, udah nggak apa-apa. Sigen aja kita bayar 37 juta per 2 jam. Ini aja yang undang saya mahal ini. Kita datang ke sana aja, kita disuguhin makanan. Mana ada berbayar. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti di kita dianggap punya duit dong kalau gitu. Dianggap is okay, Mas Glenn. Ya. Nah, mereka soalnya ini ngumpulin 70 juta juga megap-megap mereka untuk kasus yang anak Batak ini. Megap-megap mereka ngumpulin 70 juta. Timpang jauh sama waktu zaman Kosman. Kenapa bisa gitu ya? Kita di sini Api nggak usah menyebutkan lawyer-lawyer terkenal di Republik ini yang mendukung Api ya. Siapa di belakang Api ya? Itu baru satu loh yang kita spill karena beliau sendiri ya spill aja kalau mau. Yang lain ada masih nggak usah disebutin satu persatu gitu ya. Baik. Harusnya si penghujat Islam ini mikir gitu, kalau udah ketahuan ada siapa di belakang kita, artinya kita mau main panjang. Bos, lu kira lu 2025 bakal tenang apa? Gua cari lu sampai gubuk-gubuk lu di mana. Sampai ntar orang tua lu siapa, anak lu siapa, sekolah di mana, utang lu dipinjol berapa, lu ketahuan semua nanti. Ayo nasihat itu kores pipa. Pasti main game kan, main game. Oh ya, itu di ada suara-suara Sumbai kayak gitu ya Mas Glenn ya. Cepet juga orang yang nonton kita ke sono ya. Mereka ini memantau Bang. Mereka memantau. Gimana Mas Glenn? Mereka itu mau gini loh, menggunakan video yang kita kemarin itu
untuk memframing, untuk dapat donasi lebih banyak lagi. Lihat tuh dia bayar pengacara mahal, masa kita nggak bisa? Ya makanya gue juga bilang itu para penghujat Islam, jual rumah lu, uang dapur lu keep, pinjol slot, lu arahkan semua itu duit lu ke orang yang lu percaya buat ngurusin kasus-kasus. Pas nanti penghujat lu semua kena ciduk, bangsat. Lu kira 2025 lu bakal tenang? Enggak. Lu udah mulai. Thank you lampu hijaunya, siapapun itu yang mulai. Sekarang waktunya Islam yang gerak. Paham lu ya? Lu yang mulai, kita yang berhentiin. Berhentinya kapan? Terserah kita, Jeng. Terserah kita. Sorry ya teman-teman. Pemirsa sih, gini hari pergantian apa gitu, tumben aja nih. Gantian pemain di OBS kok merah. Maksud lu apa? Aku nggak butuh merah. Hijauin dong buru. Coba gue speed test dulu sebentar. Tujuannya framing itu. Di sebelah kok bisa kita enggak? Ya makanya kalau bikin ini dong yayasan, jelas nanti dananya kemana. Oh enggak lah, orang nyumbang-nyumbang kalau personal, rekening pribadi siapa yang bisa audit? Makanya kami dipercaya umat Islam itu karena semua bukti-buktinya ada, kita simpan, teraudit. Ada Pak Ketua, ada Bang Juma, ada bendahara, ada saya. Semua bisa ngontrol, tiap hari kita update. Lu, siapa yang kontrol? Nenek mau kiper lah. Totet. Datang lagi, Bang Tiar. Ya, itu nyari Melani tuh, Setia tuh. Datang lagi Bang Tiar. Assalamualaikum. Bunda Rahma langsung baik-baik. Iya, itu kemarin ya. tuh. Satu Mbak lagi buat Melani. edukasi nih. Buat edukasi ya. Datang lagi. Wih, thank you Bang Tiar. Barakallah. Mantap. Ini apa Glenn? Ya. Lo sekarang di mana? Madeceng Pak Jumardin. Di Jakarta. Baru berangkat besok. Oh. Jakarta ya? Iya. Lu pelaporan yang mana lu maju? Yang satu, yang LW, mau maju sendiri. Bareskrim. Bandung itu ya? Bareskrim, Mabes. Oh, kapan itu? Pulang gua dari Medan ini gua mau ngambil itu dulu, anak yang disekap di Samosir itu dulu. Berarti lu ke Medan dulu. Iya. Bareng gua Mas Glenn, gua jalan juga. Habis itu aku mau ke Babel. Berarti minggu depan gitu ya? Insya Allah hari Selasa saya ke Mabes. Oke lah. Ya udah ini berkabar aja. Keren. Biar gua sajikan ininya apa namanya? Sukron Bang. Pemeriah acaranya biar gua sajikan. Iya. Oke. Udah bukti sudah lengkap lah, bukti udah saya pegang 2. Kasih semua Bang Tiar. Mantap. Berkabar ya. Iya siap. Thank you. Ini Stay tune Ikhwan. Selasa ada acara. Pokoknya minggu ini sama minggu depan itu seru lah. Kalian semua terhibur. Banyak-banyak kalian bersyukur sama Allah. Tahajud banyakin. Sama sholat syukur. Sama sholat tobat. Dukungannya lewat rekening itu kan. Dukungannya di rekening itu yang kita bagikan saudara-saudara. Ini yang di Babel ini, siapa yang di Babel? Izin lu Bunda ya, izin ya. Yang di Babel siapa? Gak tahu nomorku kan? Di WA dong. Nanti aku masukin api Babel. Api Babel segera akan terbentuk, Res. Mantap, iya harus. Api Bangka Belitung sebentar lagi terbentuk. Nah, yang ada di Babel hubungi nomor saya masukkan di grup Babel. Udah berapa orang? Udah banyak, Res. Ini yang slobat. Oh, mantap. Hubungi saya. Izin Bang Andi, saya mau ini ya, biar ada ini. Saya mau Babel di mana? Bentar Bunda Rahma. Saya mau bongkar detik-detik Rudi Yohanes menyarankan untuk pinjol ya 150 juta. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya video ini. Dan si Rudi Yohanes sama si Bom mengkritik
dan menyalahkan para pendeta ya, karena pendeta cuma pidato doang di gereja dapat duit perpuluhan gede banyak. Nah si Bom Bom merasa iri. Videonya ini ada di saya nih, nanti saya singkat-singkat aja ya, saya putar, izin boleh? Ya, izin diberikan, silakan. Siap Kang, siap Kang. Cuma HP saya butut blur rada halus ya boy. Yang memang tidak setuju dengan kejadian ini, jangankan di Kristen, di Islam pun ada kan, mereka tidak setuju juga. Ya kita maklumilah, karena mereka di luar garis. Itulah yang bisa kita bilang. Jadinya kita di situ, apalagi seperti yang sudah Pak Bom Bom doakan, terkadang masih belum ada juga yang bersimpati gitu loh. Padahal saya sendiri di tempat saya sampai ngeribut juga kan. Saya bilang loh, kenapa teman-teman seiman kalian tidak dukung? Yang kalian dukung siapa? Ya artinya memang kalau kita sebagai orang Kristen memang kita memang harus pikul salib masing-masing lah. Artinya kalau memang sudah seiman kita ya dukung saja. Berarti kita langsung menjauhi teman-teman yang sudah dalam masalah kan gitu Bang. Ini teman-teman, saya belum khotbah kemarin, saya minta izin, tapi puji Tuhan nanti saya akan khotbah di gereja GBI yang besar ya. Ya kemarin saya udah minta izin sama Pak Gilbert, tapi belum waktunya kemarin bisa ke Jakarta. Karena saya juga berobat jadi. Suatu saat pasti saya akan khotbah di gereja besar itu ya. Dan saya minta sama anak Tuhan, bukannya saya iri hati, tidak. Mari teman-teman, kalau Anda punya kelebihan, itu di gereja-gereja besar itu luar biasa. Saya sudah bercerita, saya bukan iri tidak. Mari, kalian bantu para apologet. Apologet ini laskar ke depan, pion-pion kecil yang kalian remehkan. Ya, tidak mungkin kalian di gereja, Pak Bom khotbah, Pak Ben, interupsi, saya mau bertanya. Tidak mungkin. Pendeta di gereja itu khotbah paling lama itu 1 jam. Itu paling lama di gereja karismatik. Di gereja-gereja GKI, gereja-gereja GPDI, itu paling itu setengah jam itu. Iya, betul itu Pak teman-teman. Orang-orang luar biasa. Saya ini khotbah kalau di gereja 1 jam. Kalau saya 1 jam orang semangat. Kalau orang setengah jam bertanya, Pak Bom, kenapa cepat? Nah, itu berbeda ya. Kalau saya tidak pasti orang senang. Nah, itu yang saya bilang ya. Maksud saya gini juga Pak Bom. Sebentar. Oh ya, sebentar. Teman-teman, mari. Saya sudah dicerita di waktu saya ke Jakarta pengalaman. Jangan kita memperkaya orang-orang yang kalian. Minta maaf, saya bukan main, tapi mari kalian bantu para pekerja begini. Kita ini kadang-kadang dikasih makan syukur, puji Tuhan. Saya tidak pernah, orang ada bantu pernah uang saya punya gereja, saya nggak pernah mengambil uang itu untuk saya pribadi. Kalau saya beli mobil, mungkin saya beli mobil, itu saja. Ya teman, mari kita bantu. Apologet ini sangat luar biasa. Banyak jiwa diselamatkan, mari kita bersatu. Tinggalkan itu rasa-rasa yang tidak suka itu kasih tinggal. Tuhan yang tuh lihat. 1 Samuel 16 ayat 7, 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Tuhan melihat hati. Mari kita melayani. Mari. Tuhan akan memperhitungkan semua pekerjaan kalian. Itu firman Tuhan sudah jelas itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari. Tuhan Yesus datang, dia tidak tanya, Bob, kau punya dosa berapa banyak, saya mau tebus. Tidak. Akhir zaman Tuhan Yesus bilang apa? Mana upahku? Wahyu 22 ayat 12. Upah yang ditanya. Yesus apa ini nggak nyambung ah? Enggak ada nanti di sini. Nanti saya ini dia ada ngemisnya dan nyalahin pendeta Bang Andi. Apabila kau melayani seorang nabi, Maju kami akan diberikan kepadamu. Apabila kau melayani orang benar, upah orang benar akan sama dengan Anda. Kau melayani kami, upah kami sama dengan Anda. Ini saya cuma kasih tahu saja. Rudi Yohanes melayani berapa tahun? Anak Batak melayani. Kami upah ini kalian juga akan terima. Mari kita semua sama-sama senang, suka maupun duka. Roma 12 ayat yang ke-9 dan selanjutnya. Pada waktu kita menangis, mari kita menangis bersama. Kita bersuka cita, mari kita bersuka cita. Alhamdulillah udah normal lagi.
Yang kita butuh Udah dana ini, hijau lagi. yang terkasih. Kita butuh dana ini sampai sidang ini butuh 150 juta. Nah, denger itu. Orang seberang ini lagi ketawa ini. Iya loh, kita ketawa. Ini aja 150 juta tidak mampu. Ini dana yang kemarin kita garap sekitar 70 juta lah ya, tapi sudah selesai 30 saja lah ya. Ya benar Pak Umum. Benar. Saya ada catatan. Kalian boleh audit saya. Ya. Jelas. Ini dana baru masuk ini udah berapa? Baru 500 dua orang kan. Miskin anjing. Ini 500. Ngemis nih ya. Mari teman-teman. Terima kasih. Ya makanya lu jangan ngasih rekening pribadi, orang nggak percaya. Mari kita saling meringankan. Saya masih butuh sama Betul Bang Andi, betul. dalam minggu ini 150 juta. 150 juta butuhnya. Baru dia. Ya betul Pak Umum. Kita mau kalau bisa tuntas di pra-peradilannya ini. Ya. Jangan kasih kita. Mereka mau pra-peradilan Sanak Batak. Iya. Kamu cara-cara begini. 150 juta prapet. Nanti bekerja ini. Jangan ding, jadi ini. Ya. Itu prapet 50 juta mematikan loh. Itu hitungannya dari mana? Hitungannya dari mana? Biarin aja, udah biarin aja. Bukan mereka. Kita harus menyemangati orang-orang yang berdonasi untuk kasus anak Batak. Para pembenci Islam yang mau menghormati dan menyelamatkan anak Batak. Ayo, semua kalian penghujat Islam, transfer ke rekening pribadinya Bom sama Rudi ya, 150 juta. Semangat. Siapa tahu menang. Menang lah. Nah, silakan. Ini yang pinjolnya saya nggak tahu di jam keberapa. Nanti saya cari dulu. Cari aja dulu momennya. Ada aja kok lemes banget kalau minta duit. Ayo teman-teman, jangan suka-suka aja 500.000 apa ya gitu mana. Apa sih? Tegas dong. Kami dari Apologet Islam Indonesia ya mengimbau kepada saudara-saudara umat Islam di seluruh penjuru bumi. Ya, dukung kami. Kami tetap eksis dalam misi kami. Apa itu? Dakwah, edukasi, kemaslahatan umat. Ya, membantu para mualaf apapun itu. Termasuk dalam hal menyikapi lapor-melapor ini. Ya, pergerakan kami bukan di media sosial saja, di dunia nyata. Cuman kita nggak bisa ekspos secara keseluruhan apa yang ada kita laksanakan di dunia nyata dalam menyikapi hal ini. Untuk itu silakan yang ingin berpartisipasi, beratensi, berdonasi tetap ke rekening Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali ditambah 51 ditambah 770 Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia. Aman kan, transparan. Kalau ini belas April dapur token listrik belum dibayar, belum bayar wifi, lakukan lewat nih, jangan dipercaya coy. Percayalah. Siapa yang mau edit? Siapa yang bisa edit? Lu di mana? Yang nyumbang di mana? Gak bisa diedit coy. Itu ya teman-teman. Dan yang paling bahaya ini sekarang ini banyak memakai akun palsu. Atas foto saya, foto Banyuma, Pak Desugi, hati-hati ya. Apabila Anda DM ke dia, terus ada yang aneh-aneh, sudah menjurus meminta duit, minta bantuan, abaikan saja. Itu bukan tipikal kami seperti itu. Sekali lagi saya ulang, akun kami banyak yang dipalsukan.
kurang lebih sama, mirip 100% sama. Hanya berbeda titik-titik saja gitu ya. Nah, kalau mereka sudah mulai aneh-aneh, DM kepada siapapun, kalau udah menjurus meminta sesuatu, transferkan saja. Kalau dikasih rekening, transfer 1.000 perak, 1.500 perak, apa-apa. Jangan melebihi dari itu. Biarlah ongkirnya atau biaya transfernya 2.500, ya lu transfer 1.000 rupiah, gak apa-apa. Nanti ada transfer masuk, dia hitung nolnya 1, 2, cuma 3 dikira 10 nolnya. Kena prank dia, gitu aja, prank aja dia, transfer 1.000 perak. Itu ya teman-teman ya. Logika menyampaikan sendiri, Masya Allah Bang Tiar. Logika menyampaikan sendiri bahwa yang memberi makan dia itu sekarang Kristen. Hanya dia menjilat-jilat. Mau dengar itu jadi peliharaan doh di Kristen jadi ya doh. Kalau dikasih makan. Ini dengar kata-katanya ya. Yang kayak begini-begini dia waktu ada Belanda datang dia jadi jongos Belanda. Boleh nggak kita spill? Boleh. Ya, makanya buat teman-teman ya yang muslim tuh, jangan takut. Tidak ada rezeki tuh, karena ada amalan surat. Ya, ada amalan surat. Ini diamalkan agar apa? Ada rezeki tuh, ada rezeki berlimpah. Nama suratnya apa? Surat tanah dan surat BPKB. Itu boleh diamalkan. Betul. Coba dengar ya, coba dengar kata-katanya. Kalau itu gini Bang, saya minta khususnya di TikTok ya, Kristen itu udah lebih dari saudara, ngasih makan aku aja orang Kristen sekarang. tolonglah kan? Tapi ya, kasih makan Kristen kok, yang hidup dia makanya dia menjilat juga. Aku terkesipu. Kalau itu namanya Bang, ciri-ciri anjing penjilat seperti itu dia. Nggak malu ya kayak gitu ya. Kasian banget anak orang itu. Bahkan dia mendukung kalau dia mendukung kalau ada kristenisasi loh, dia mendukung. Gak apa-apa katanya. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa aku dibesarin Bang? Jangan aku Bang Kian. Gurunda saja. Karena Bang sendiri yang buka kamera. Gak apa-apa lah, kita menikmati dulu yang buka-buka kamera. Ini Bang Juli ini kok belakangnya pohon adem gitu. Enak banget tuh ya. Itu KP-nya itu luas sekali KP-nya. Coba di-spill KP-nya Bang. Luas sekali KP-nya itu. Siap. Enak banget, banyak pohonnya gitu loh. Jangan pohon mangga itu. Beliau ini berusaha muda. Nah itu KP-nya kan luas. Itu di luar ya Bang ya. Ya. Ini kalau boleh tidak tahu ini posisi di mana ini? Nanti kalau Bang Handi ke Palu, kan boleh tidak tahu itu tadi. Ini di Bang Handi, ini di apa? Di tengah kota ini, pas di depan apa namanya? Di depan kantor wali kota. Oh, depan kantor wali kota. Nih, ntar dulu. Ini baru masuk lagi nih dari Pak Didik nih. Benar, makasih ya Pak Didik. Berapa lebih Pak Didik? Saya masukkan bukti transfernya ke bendahara. Nanti hari Senin Senin bukanya bukan tanggal 31 nanti saya Bang Handi TF langsung ke Bang Handi nanti. Alhamdulillah. Masya Allah, jangan kering pribadiku ke yayasan dulu. Iya, maksudnya ke yayasan Bang. Ya. Langsung ke. Nanti saya konfirmasi ke Bang Handi. Ya. Misalnya kalau yayasan misalnya 10 juta ya ke pribadi saya ya 20 lah. Kebalik ya? Udah ramah cemburu aja.
Ya, Bung Zulkifli boleh dibuka mic-nya tuh. Boleh direspon itu yang di bawah. Silakan tulis nama lengkap, nanti akan dibacakan kodamnya tuh. Silakan. Oh, buset cek kodam. Besok ada yang undang makan siang, ada yang mau ikut? Ikan bakar. Bener ini Jul, bener kemarin ikan bakar plus sambal mangga. Kalau ini bener serius, bener. Beda sama Ibu Rasmi ngobrol apa, gue ngomongin sambal mangga. Capek dia ngomong sendiri, kita lancar aja ngomong juga. Goblok juga tuh orang. Nah ini nih, ya gimana? Saat si Bom Bom merendahkan pendetanya sendiri ya, pendeta sendiri dibully sama dia, dicaci maki sama si Bom Bom nih ya. Buat para pendeta, silakan dengarkan video ini ya, silakan nih. Coba saja. Woi, dengar. Saya khotbah di gereja juga sama. Tapi apologet ini coba panggil pendeta-pendeta paling hebat. Itu yang Rudi itu bilang betul itu. Panggil pendeta paling hebat berapologet. Saya yakin tidak sampai 1 jam dia menangis bombay. Lari, permisi. Tidak bisa jawab karena malu nanti uangnya dia tidak dapat uang lagi. Itu pasti itu. Coba kasih tinggal dia. Udah ya. Nah, jadi dia merendahkan pendeta, nggak bakal bisa berapologet. Takut kehilangan uangnya, kalau ditanya langsung lari terbirit-birit. Gitu Bang Andi, Bang Kores. Gas. Mana? Ih barusan kok mana? Oh. Hahaha. Menyerang pemuka agamanya sendiri sering terjadi di jalur sebelah. Jalur sebelah itu saling salib. Ada yang depan dikit ditusbol. Langsung ke belakang. Kang, itu ada video aku kirim Kang. Putin kok pakainya kayak gitu. Itu udah hasil download Kang, udah nggak bukmatnya lagi tuh, aman itu. Oh ini masih ini tadi kan udah disepil sama Bang Nandar, tapi nggak apa-apa kita sepil ya. Ini siapa sih tadi siang ini si Yosef. Oh. Yang aku murtadin itu, tapi nggak tahu murtadin, nggak tahu bukan. Ini si Yosef. Ini kan. Nih. Kok lagunya gitu banget sih? Keluar dari kegelapan menuju terang abadi. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelumnya perkenalkan, memang nama saya di TikTok biasanya Joseph Albert Michael. Cuman memang nama Udah lah Kang kalau gitu. sekali. Cuma kelihatan doang bajunya, udah pakaiannya. Latar Enak belakang. gue liatnya. Iya. Itu tadi namanya Joseph Albert Michael. Itu si Boti lah itu yang setahun lalu gue bubukin tuh, yang live-nya tuh ada akunnya. Dia Katolik ya? Iya kan, iya Katolik dia. Ingat gua tuh. Jadi bukan murtadin dia. Bukan, dia ngaku-ngaku tuh. Tapi dia memang bisa tuh. Bahasa Arab memang bisa, tapi basic. Dasar penipu ya, goblok. Kenapa bahasa Arab ya? Kenapa nggak bahasa Yunani gitu? Kenapa? Kenapa mereka alergi sama bahasa Yunani? Apa mereka kalau ngomong Yunani itu apa jerawatan ya? Atau apa jadi komedoan gitu pantatnya? Kenapa sih? Gue tuh pengen ketemu sama penghujat Islam itu, dia tuh fasih bahasa Yunani gitu loh. Belajarlah, Tuhannya tuh ngobrol pakai bahasa Yunani mulu. Aduh. Itu terakhir saya debat sama dia tuh apa? Nunjuki foto Bunda Maria tuh. Yuk hina anaknya, ini mamanya marah itu. Ini sumpah nih, videonya masih ada tuh di YouTube dia tuh. Masa ngadu mama Tuhan?
Bang Handi, nanti ajak Gurunda kalau ada waktu Bang Handi, jalan-jalan ke Palu Bang Handi. Insyaallah. Oh iya Bang Julfikar, tadi ada info Bang Julfikar naikin si Keamat, nanti jangan lagi ya, dia udah DPO soalnya. Enggak, langsung saya turunkan tadi Bang, langsung saya turunkan tadi gitu. Bang Kian. Iya, karena kan tadi saya jauh dari perangkat, moderator saya itu yang naikkan, ternyata dia belum tahu. Jadi itu pas saya datang langsung saya turunkan Bang. Waduh, Bang Rocky Gersang turun dulu Bang Rocky, kena pelanggaran. Bang Rocky turun dulu woi. Ya di ini ya, kasih tahu ke moderatornya ya, yang DPO nggak usah dinaikin kayak siapa? Siap. Ini siapa ya? Agatha, Lina, nggak usah dinaikin ya kayak gitu-gituan. Siap Bang Kian, siap. Jadi yang temannya dari Papua tadi Pak Tar ya, dari Papua sudah dikasih nomor anaknya. Saya coba ucapkan salam tapi checklist 1. Anaknya kayaknya berada di Ancol ini. Ya mudah-mudahan ini Bang Andi ada tritung nih. Zuma bukannya DPO, lu lama banget lu, udah jalan 2 minggu DPO aja terus. Lama banget. Kayak kita dong, anak Batak. Malam guruduk, siang tersangka. Gitulah kerja tuh. Beres. Yang 2 minggu jalan, tangkap. Kalau kamu mau pandai pakai akal sehatmu supaya kau nggak dimasukkan dalam kandungan, yang DPO itu ada 2. 1 si Udin, kedua si Paujong, itu DPO. Daftar pencarian orang karena udah statusnya tersangka. Dipanggil menghadap ke kepolisian, melarikan diri, itu namanya DPO. Makanya kalau naik atau sebelum berbicara itu jangan lupa kalau kamu BAB jangan simpang otakmu di toilet, ikut sertakan semua supaya kalau kau berbicara itu tidak memalukan. Kami umat Islam gak pernah loh mengatakan ini DPO kalau nggak ada bukti. Memang kau sih suka yang palsu-palsu sih, yang itu aja lu palsuin. Apalagi yang begini-begini ya. Hidup lu kan penuh kepalsuan. Kalau ada judul lagunya tuh. Tapi jangan nyanyi ya, nggak boleh. Palsuan cintaku. Pak Polisi. Cinta bertepuk sebelah kaki. Tolong Pak Polisi, rumah saya dikepung orang Islam Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Tuh Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Rumah saya dikepung orang Islam Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, telepon polisi lah, jangan telepon saya lah. Polisi yang ditelepon, jangan telepon saya. Gini rumah saya di pinggir hotel Prodeo. Sekarang di hotel Prodeo, dulu di Oyo. Rumah saya di pinggir Oyo, Pak Polisi. Telepon polisi lah, jangan telepon saya. Wah, cemana pula kok ini, Pak Polisi. Tolong Pak Polisi. Dong, ada telepon polisi dong, jangan telepon saya. Tuh kan, banyak codot, Pak Polisi, banyak codot. Ya, tolong dulu kawan-kawan, telepon dulu polisi, teman-teman, tolong dulu kawan-kawan. Aku digeruduk ini di Binjai kilometer 13. Tolong dulu kawan-kawan, telepon polisi. Ya kawan-kawan ya. Gimana kalau kita rehat? Jangan dulu rehat lah, belum ngantuk kita. Bang Andi mau rehat aja dulu. Ayo kita adu, ahli guruduk sama ahli kabur. Ayo kalian latihan kaburnya dong. Harus jago kalian kabur gitu. Tapi ini benar nggak sih tuh si Lina Wijaya itu ke Singapura? Saya cuman taruh di thumbnail itu indikasi. Nah, benar lah, kan tadi udah saya sepil videonya dia lagi di Singapura.
Kita nggak Oh, di pernah Singapura. ngibul. Oh, jadi udah A1 dia di Singapura ya? Iyalah. Tunggu aja itu. Dia pinter dia ngomong dia di Singapura tuh pinter banget. Mantap lah. Tapi dia kan saksinya si lapor si Dosman si Jabat. Saksinya dia kok dibiarkan ke Singapura. Bukankah dia bareng sama si Logika? Nih. Ya coba. Ajak kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang Nah, belajar. kedengeran kan? 1 November. Lu kerjanya ribut, aja ngamuk, aja gimana sih dia bisa? Nih. Iya. Cili sorry. Ngamuk aja kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang gue bayar untuk acara tanggal 1 November. Lu kerjanya kan? ribut, Udah kan? ngamuk aja gimana sih? Nemu aja lu Kang itu. Orang dewasa itu. Iya dong. Ada habis-habisnya. Ini gue jadi males lah pengen ketemu lu tadi. Kabur ke Singapura anjir, sih ada penjaranya. Belagu dia. Boloko saya gede-gede. Emang gede. Tandanya tuh, 24 takut ya. hari. Tandanya takut ya. Iyalah. Takut. Habis dari Singapura terbang ke Burundi. Lina, aduh. Sampai di Burundi jual kacang. Set satu tanggal 2 sampai tanggal 4 lah nanti. Tapi si Lina ini kan ini loh saksinya Dosman si Jabat. Dia sebagai saksinya pelapor gitu. Saksi bisa jadi terlapor nanti. Makanya si Topi kan mau ke Sumut itu untuk dimintai di BAP kali jadi saksi. Nah bagaimana itu si Lina lagi? Aduh gimana sih? Tapi bagus juga sih Pak Handi kalau misalkan si cebol ini datang ke sana, itu polisi nggak usah capek-capek untuk nyari dia, langsung sikat aja di situ. Ya juga ya. Iya, polisi nggak usah capek nyari dia kan. Kapan Taufik ke Sumut? Besok sama si dosa maksiat. Oke. Ya semoga saja pelaporan si Topik di Polda Riau ini ya segera ya dipanggil pelapor di BAP, saksi-saksi, kemudian bisa naik ke gelar perkara, terus dari penyelidikan kalau udah penyidikan ya semoga bisa ada TSK-nya lah. Kalau udah TSK kan panggilan pertama, kedua, kalau ketiga gak datang ya terpaksa dijemput pakai ambulan. Dijemput pakai ambulan. Tapi saya curiga nanti si Topi ngumpet di pohon sawit. Gimana nemunya ya, nggak bisa bedain yang mana pohonnya mana dia ya. Gimana ceritanya tuh? Dia kan bisa berkamuflase dia kayak pohon sawit. Tuh rambutnya kayak gitu. Kecuali dia pakai pakaian dulu itu nari-nari. Nah itu kelihatan dari jauh ada merah ada putih. Ada selempang merah kan tuh. Kelihatan. Itu di situ Topik tuh lagi joget-joget. Ayo buat teman-teman yang mau bersedekah berinfak untuk mendukung dakwah kita di pelaporan ini, silakan kirim ke nomor rekening 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Tambahkan Bang Hores. Ya kalau kalian mau lihat yang seru-seru dan kalau kalian ingin melihat live streaming akbar di TV nasional untuk menyaksikan bagaimana para pembenci-pembenci Islam ini mempertanggungjawabkan hujatannya, silahkan infakkan rezeki kalian ke rekening API Ikhwan. Kita bikin acaranya karena mereka mulai, ya kita bikin acaranya. Jadi untuk para tritung penghujat, sampai jumpa di TV nasional.
Mantaps. Bang Glenn tadi yang mau disampaikan Bang Glenn. Iya, ini cuman sedikit edukasi hukum aja kepada para pengumpul donasi perorangan bahwa itu bisa dipidana. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 80 mengatur tentang pengumpulan sumbangan untuk menjalankan adat kebiasaan dan hukum adat. Jadi yang perorangan boleh mengumpulkan donasi itu hanya untuk adat kebiasaan dan hukum adat. Selebih itu tidak boleh. Ya. Dan setiap kegiatan pengumpulan dana sosial mendapat izin. Karena bentuknya yayasan, berarti kita tidak perlu lagi mengumpulkan izin atau memohon izin. Karena apa? Karena dalam yayasan ini adalah badan usaha yang nirlaba atau tidak memiliki keuntungan, sehingga apapun donasi pada yayasan ini dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan untuk kemaslahatan umat. Bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk yang para pendonasi perorangan, ya, saya ingatkan, bisa dijerat dengan pidana walaupun masa tahanannya nggak lama, tapi akan cukup merepotkan. Jadi ingat, kalau dari kami ada satu orang saja yang iseng untuk berdonasi kepada kalian dan kami memohonkan untuk diaudit, kami punya hak untuk mengaudit kalian, para pengumpul-kumpul donasi perorangan. Ya, ingat itu. Jadi jangan sembarangan lah. Hargai hukum Indonesia. Oh, tapi susah juga sih, hukum Tuhan aja dilanggar apalagi hukum negara, Bang. Lanjut. Aduh, masuk banget satirnya tuh. Ya, apalagi bisa kita lakukan selain bersatir ya? Iya ya. Silakan Bung Glenn, satu lagu yang dinyanyikan. Glenn Daniel, kau siapa? Aku hanya orang biasa. Ya, ini saya hanya beda orang Glenn ya? biasa. Saya hanya orang biasa yang cinta NKRI, yang ingin dan bermimpi agar kerukunan di Indonesia ini terjaga, tidak seperti sekarang ini. Jadi tolong bagi para pemanfaat kejadian seperti ini untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi keuangannya sendiri, ingat satu hal, lebih baik kita makan nasi sama garam saja tapi halal dibanding kita makan stik ratusan ribu tapi haram uangnya. Ingat itu, tidak akan berkah. Izin nih, bukti si logika besok mau ke sana ya. Di spill jangan Bang Kores. Gas. Bebas. Hal lain juga nanti yang akan saya suarakan di sana. Jadi teman-teman harus tahu ya, di sini kita aku pribadi itu ada 3 maksud datang ke sana. Yang pertama itu sebagai saksi dari saudara kita Bang Dosma. Tetapi ini nggak ada sangkut pautnya dengan donasi ya, karena beliau itu sebenarnya menyediakan sarana buat saya. Ingat ya, Bang Dosma itu menyediakan sarana buat saya. Jadi ada dari beliau itu sebagai apalah namanya ya, saya kurang tahu. Intinya ada untuk pemanggilan saya sebagai saksi itu tanggung jawab dari Bang Dosma dan itu sudah dilakukan. Jadi yang kedua itu sebagai terlapor, saya juga dilaporkan tetapi belum ada panggilan. Ya, dan kepentingan ketiga saya untuk datang ke Polda Sumut atau ke Medan itu dengan tujuan untuk untuk mendiskusikan dengan beberapa tokoh, ya, dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama juga dan beberapa tokoh ormas tentang apa yang terjadi di TikTok ini, khususnya terhadap kasus-kasus penistaan agama. Nah, kenapa harus Tuan Logika? Karena Tuan Logika ini adalah salah satu orang yang sudah lama berdebat, teman-teman ya. Jadi intinya sudah lama berdebat katanya Pak Poles, baru kemarin sore juga. Aduh. Penipu dasar.
Logika kalau kau dengar di bawah atau ante-ante kalian, atau ante-ante kalian ada di bawah, dengar satu hal. Kalau memang kalian ingin berdiskusi secara sehat dan berilmu, buka diskusi terbuka itu jangan antara kalian aja. Undang kami. Saya sudah menantang Dosma beberapa hari yang lalu. Kalau memang betul kita ingin menciptakan kerukunan Indonesia ini, ayo kita berdiskusi. Bagaimana caranya mengurangi atau menghilangkan hujatan-hujatan di Indonesia ini. Bukan kalian diskusi yang kalian anggap ulama kami tidak tahu siapa. Yang kalian anggap itu ormas-ormas kami tidak tahu siapa. Dan apa yang akan dibicarakan logika pun kami tahu isinya apa. Ya. Jadi tolong kalau mau mengundang seorang yang kalian anggap tanda kutip saksi ahli, tolong cari saksi ahli yang netral, jangan yang punya kepentingan pribadi. Ya. Jelas-jelas tadi logika mengatakan bahwa dia diberi makan oleh kalian. Ingat, gratifikasi itu berlaku. Ya. Mengganggu kesaksian membayar saksi itu juga ada pidananya. Ingat, jangan gara-gara kebodohan saksi kalian terjebak sendiri. Ingat itu. Pernyataan-pernyataan logika kontradiktif kok. Dia mau bilang dia hanya membela kepentingan umat beragama, pret. Dia itu jelas sudah membawa kebencian kepada satu golongan dari zaman pertama kali dia dibuang dari golongan itu. Kenapa? Karena menyimpang. Kenapa dia ditendang? Kenapa dia dibuang dari golongan kami? Karena kami menganggap apa yang dilakukannya dulu sudah melakukan penghinaan. Tapi kalian tidak sadar. Oknum yang menginjak kitab suci kalian undang sebagai saksi. Cobalah, gunakan dulu akal sehat kalian. Ya. Kalau memang kalian ingin bersikap netral, ya laporkan juga dia sebagai penista agama Kristen. Malah kalian gunakan dia untuk menjadi saksi kalian. Orang yang yang ada buktinya, sudah sebar kemana-mana, diduga keras melakukan penistaan, kalian undang sebagai saksi. Aduh, tolonglah, tolong. Kalau memang ingin membela itu pakai akal sehat dan pakai ilmu, jangan hanya pakai emosi. Ngapain kita sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, gelar panjang-panjang, tapi tidak dipakai, dipakai hanya emosi. Anak TK pun bisa beremosi, ya. Tolong, jangan permalukan apa yang ada di belakang namamu, ya. Lanjut. Iya ya, yang dijadikan saksi, yang tadinya menginjak Bibelnya, kan lucu nih orang, ya kan? Malah dijadikan saksi yang menginjak Bibelnya. Mau nggak saya putarin di mana dia mendukung misionaris? Mau nggak? Saya izin dulu nih. Mau nggak saya putarin? Saya tunjukkan. Sebentar, Bunda. Izin sedang diajukan. Tinggal menunggu konfirmasi tuh. Artinya belum diizinkan. Bunda Rahma boleh, tapi awas jangan sampai ada lagu kayak tadi kan lagi pada live di YouTube. Enggak ada lagu ini. Ini ketololannya ya, malam ya karena dia sudah dikasih makan sama orang-orang kafir sih. Jadi dia mendukung misionaris. Coba kita lihat ketololannya. Bluetooth dulu. Belum Bluetooth. Bluetooth connected. Kecil ya, cari host. Nah, kita putar ya. Ada yang bertanya nih. Mata saya sendiri. Itu gimana? Ulang dulu. Akun anak saya. Bagi silahkan. Iya, kalau melihat situasi sekarang ini ya Pak ya, ya ada betulnya. Maaf, mau bertanya atau gimana? Bertanya. Ya ini kita nggak lama lagi teman-teman ya, soalnya aku juga mau istirahat bentar lagi ya, sekitar 10 menit lagi lah kita. Ya, Oke, ya Kak ya, nanti diingatkan Kak Femi ya. Oke, silakan. Ya, sir. Tumben itu mutan mau istirahat. Saya punya teman seorang pendeta.
dan melakukan kristenisasi di depan mata saya sendiri. Itu gimana? Apanya yang gimana bang? Apa yang abang lihat, abang saksikan itu? Seperti apa? Kita lihat dulu kronologinya. Mereka mendatangi tempat-tempat miskin, orang-orang yang hidup miskin, seperti di kuburan, di lokalisasi. Mereka menawarkan Indomie, lalu bagi-bagi menawarkan doa. Lalu setelah acara itu dibuka 2 hari, 3 hari, setelah itu mereka mengadakan perpisahan di tempat warga yang beragama Muslim. Lalu di acara perpisahan itu mereka itu mendakwahkan Kristen, lalu memberikan Bible dan dibagikan di orang-orang Muslim. Itu di mata saya sendiri, dan teman saya itu bilang ke saya kalau ada orang Muslim yang murtad nanti hadiahnya dibagi 2. Itu bagaimana? Oke, ada paksaan penghujatan nggak di situ bang terjadi? Tidak ada. Berarti tidak salah bang, nggak ada yang salah. Oh, jadi yang kalau ada pemurtadan tidak salah katanya, goblok. Yang salah itu adalah tokoh-tokoh agama di situ dan abang sendiri. Loh. Kenapa saya katakan ya? Yang salah itu abang dan tokoh-tokoh agama di situ dan orang-orang Muslim di situ. Di dalam Islam bang, kita itu ya harus bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin, janda-janda, ya bang ya. Tapi yang terjadi sekarang justru apa bang? Yang miskin ya miskin, melarat, nggak ada kepedulian. Coba. Kenapa bagi-bagi Injil, Pak? Ya dengarkan dulu, saya belum selesai bang. Kalau dia mau bagi-bagi Injil itu nggak ada yang salah. Apa yang salah? Saya memiliki Injil itu bang. Toh yang kenapa sih bang? Ada yang salah itu? Jangan dibantah dulu bang. Kita bukan lagi bantah-bantahan bang. Abang bertanya, saya menjawab. Sabar abang gue ya, sabar. Ya, enggak ada yang salah. Kenapa yang saya katakan itu salah adalah tokoh-tokoh agama di situ ataupun abang? Ya karena Islam itu harus berdakwah bang. Kalau ada orang keluar daripada Islam, itu bukan salah orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, bukan. Salah kita, salah saya. Saya diajarkan berdakwah itu gini bang. Ini saya kasih abang analogi. Guru saya itu mengajarkan saya gini, logika. Kalau kau lagi berdakwah keluar, kau lihat orang sedang melakukan dosa, jangan kau benci kepada orangnya. Bencilah terhadap apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kau salahkan dia. Jangan kau salahkan dia secara langsung karena telah melakukan dosa itu. Yang kau salahkan itu dirimu. Mohon ampun kau kepada Allah. Kau lebih tahu. Mungkin bisa saja dia tidak tahu, makanya dia melakukan itu. Ataupun dia tahu karena lemahnya imannya sehingga dia melanggar. Salahkan bagaimana undang-undang negara kita, Bang? Tunggu dulu bang, nanti dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu kalau abang bertanya kepada saya. Dengarkan dulu, paham. Ya bang. Udah bun. Udah. Bung Glenn. Itu coba ditanggapi ya, karena kan kita dalam mengajak orang yang sudah beragama untuk ikut ke agama itu kena delik tuh. Dan di satu sisi dia melakukan falasi di situ tuh, artinya membelokkan hukum dia tuh. Nah itu coba secara delik gitu untuk dari data ke pidana gimana tuh Bung Glenn? Ya itu melanggar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 69. Di mana di pasal 2-nya diatur bahwa dalam menyebarkan agama harus menaati 3 faktor. Yang pertama, tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. 2, tidak disertai dengan, ingat ini ya, dengar baik-baik, intimidasi. Kedua, bujukan. Ketiga, paksaan atau ancaman. Memberikan pundi-pundi itu bukankah bujukan? Memberikan Indomie, memberikan Bible apa itu bukan bujukan? Ya.
Jadi sudah diatur, dan si logika bilang itu tidak apa-apa. Aduh, kenapa sih sekarang makin banyak orang bodoh dikasih panggung? Buat apa? Memang pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, SKB ini tidak punya taji, tidak punya sanksi yang tertulis. Sanksi yang akan dijatuhkan itu semua bergantung lagi kepada kepala daerah masing-masing. Ya, dan aparat yang berwajib di daerah masing-masing. Jadi tidak ada aturannya yang benar-benar mengatur hukumannya, sanksinya apa. Nah, inilah yang menjadi PR kita, inilah yang menjadi tugas kita sebagai intelektual, sebagai orang yang mengerti soal ini untuk melakukan judicial review tentang SKB ini. Perlu ditambahkan sanksinya agar orang tidak sembarangan melanggar. Karena di sini tidak ada sanksinya, makanya orang dengan mudah melanggar di persimpangan jalan, keluar-keluar. Sudah terjadi berapa tahun lalu di PGC, di lobinya seorang pendeta teriak-teriak berkhotbah, tidak ada penangkapan. Di Car Free Day, ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah rentan membagi brosur tentang keselamatan, tentang juru selamat, tidak ada yang menindak, hanya peringatan saja. Di banyak daerah, door to door, ketok-ketok, bawa brosur, bawa pamflet, menanyakan bapak agamanya apa, sudah bilang Islam, boleh pak kita diskusi, mengajak mereka untuk masuk Kristen. Apa itu tidak melanggar hukum, melanggar, hanya saja hukum yang dilanggar dia tidak punya, saya bilang ompong lah, karena tidak punya sanksi yang tertulis, sanksi yang diatur. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita umat Islam yang khususnya yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum untuk mengajukan judicial review mengenai SKB ini. Kalau perlu kita akan hadirkan undang-undang baru, kita akan ajukan undang-undang baru kepada DPR supaya kerukunan ini terjaga. Karena makin tidak dibatasi, makin tidak ada batasnya, yang sebelah sana makin merajalela. Tidak mau gitu kan. Udah saya bilang tadi, jangankan aturan negara, aturan Tuhan pun dilanggar. Nggak boleh makan babi dimakan. Itu udah jelas, apalagi aturan negara. Lanjut. Ya, malah tokoh masyarakat sama para alim ulama, ustadz-ustadz yang disalahin sama dia. Bego, ini ya? Fata Morgana dibawa ke polisi itu, sebaiknya kau tidur aja. Yang miskin si Topik, yang salah tokoh agama. Ya, itu suatu kedunguan itu. Oh, digaji negara itu Pak Fata Morgana. Ikut juga komen-komen. Kenapa dia? Kenapa? Itu polisi itu Fata Morgana. Ngomong apa? Dia ngaku polisi di sini. Iya, dia ke tengok profilnya kan. Bintara. Emang dia ngomong apa? Itu di bawah itu. Harusnya tidur, besok tugas kau kan. Digaji pemerintah. Mana dia ngomong apa sih? Digaji rakyat, pemerintah digaji rakyat. Dengar dulu nih. Dengar dulu bentar, ada yang berantem. Sama yang orang Papua juga sama itu yang tadi. Tadi saya sudah banyak bernarasi, Bapak mungkin tidur kali, ngantuk kali tadi Bapak. Saya tidak tidur ya, tadi saya dengar Bapak ngomong apa. Udah diklarifikasi, udah. Apa? Oke, sudah gini. Saya berikan pendengarannya. Jadi Pak Wajah Sumu tadi sudah menyampaikan semua dibenar-benarkan karena negara kita membela Tuhan. Tuhan tidak butuh belaanmu umat manusia loh, tidak butuh. Serius. Kecil kita nih di mata Tuhan. Oke, jadi begini. Sudah ya Pak Yanto ya, kita coba ke teman-teman yang lain. Oke, Bang Adventis. Tadi kan saya tanya itu tentang judul ini, kira-kira arah premis ini kemana? Begini Bang, jadi justru kalau saya analisis ada beberapa hal ya yang saya lihat dari fenomena ini, justru pun ada orang-orang yang mencari keuntungan dari lapor-melapor ini.
Karena yang melapor itu sebelumnya itu adalah bukan orang-orang Kristen, tetapi pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya, lalu justru itu dikutip untuk apa? Untuk membenarkan beberapa orang supaya orang Kristen juga harus melaporkan orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang menghina itu. Karena di luar agama Kristen, mereka melaporkan umat mereka sendiri supaya ada keadilan di Indonesia ini. Nah, sekarang menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan bahwa ketika kita berbicara tentang kenapa hak orang itu dilapor, itu karena menghina orang Kristen atau menghina agama Kristen, tentu ini harus ada kerjasama antara orang Kristen dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Supaya apa? Supaya nama itu nanti tidak menjadi sebuah pembenaran dari beberapa orang yang mencari keuntungan di situ. Jadi itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi silakan untuk ini. Jadi artinya mungkin karena kita tidak melakukan selama ini yang namanya lapor-melapor itu, sehingga orang lain gelisah terkait dengan itu, maka kita tidak melakukan apa-apa. Itulah sebabnya kenapa saya juga mendukung kegiatan-kegiatan para aktivis hukum, salah satunya dan para advokat itu, untuk bisa mengambil bagian dalam hal gejolak ini. Nah, tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa ada beberapa hal yang dimana itu justru akan membuat kita kembali berpikir dengan itu. Dan kemudian jika apa yang kita lakukan ini tidak mencapai pada sasarannya, maka itu akan menjadi sebuah bumerang sendiri, di mana orang itu bukan bertambah dia semakin berhati-hati, tetapi itu semakin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Jadi banyak hal yang dipikirkan ya, yang saya pikirkan terkait dengan ini. Itu dia yang bisa saya sampaikan dulu. Itu banyak sebenarnya, sudah saya sampaikan tadi waktu awal saya buka Komal ini, tapi saya nggak usah lagi panjang-panjang untuk ininya. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Kira-kira kalau dari denominasi Abang dari mana Bang? Oke, terima kasih ya. Oke, saya sedikit paham tentang teologi Kristen ya. Ini abang Islam atau Kristen? Dari gereja Advent saya. Dari gereja Advent. Jadi begini, ya saya lihat yang melapor itu berbeda dengan yang aktif di dalam apologetika itu, dalam apologia itu kan berbeda. Jadi dia melapor bukan mewakili orang-orang yang No. Stop. Karena ini tidak ada hubungannya dengan ini. Karena saya sudah katakan tadi, saya sudah batasi bahwa pengaduan ini bukan didasarkan pada argumentasi apologi, tapi itu karena tindakan yang tidak sesuai. Sepi. Enggak, mereka ngobrol masalah lapor-melapor. Ada tadi Oten naik satu. Kenapa kalian membela? Bukan kasih anak Batak itu jelas menghina nabi agama lain. Kenapa kalian membela? Terus ada mungkin lawyer yang satu. Kami tidak membela seperti itu. Kalau memang si Rudi Simamora ini adalah terbukti bersalah, ya bersalah gitu. Itu sih ada, jadi agak sedikit edukasi hukum lah di sana. Ada juga yang terlalu teologis, ada yang edukasi hukum. Jadi bercampur-campur lah. Saya menyimak begitu. Itu Mas Glenn. Iya. Betul, memang begini. Kami sebagai advokat bukan membela kesalahan klien kami,
Tapi yang kami bela adalah hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh KUHP, diatur oleh KUHAP. Nah, jadi kalau memang kalian bilang kami advokat membela yang salah, memang, tapi bukan kesalahannya yang kami bela, tetapi hak-haknya. Kami akan harus memastikan bahwa klien kami ini mendapatkan semua hak-hak yang diatur di hukum Indonesia, hukum normatif. Jadi kalau memang betul tadi lawyer itu bilang membela Rudi Simamora, kalau memang dia bersalah ya bersalah. Tapi kan ada hak-haknya Rudi Simamora ini juga yang perlu dijaga sebagai warga negara Indonesia, gitu. Contoh, misalnya hak-hak harus didampingi pengacara waktu di BAP, itu kan hak dia kan gitu. Hak, ya. Itu termasuk itu. Haknya juga dia kalau mau peraper, hak dia juga kan gitu. Hak dia mendapatkan pemberitahuan, surat penangkapan, surat penetapan tersangka, itu semua hak-haknya klien pengacara. Dan kita harus memastikan semua itu sesuai dengan peraturan. Intinya jangan dikriminalisasi kan gitu ya, itu intinya. Iya. Ya kalau soal pembuktian materi ya di pengadilan, nggak perlu kita umbar-umbar soal materi di Komal, di medsos, karena kenapa? Percuma, nggak ada yang dengar. Betul. Dan kedua, nggak ada gunanya. Nggak ada hakim yang menilai kan gitu. Iya, karena apapun yang kita bicarakan, kita utarakan di medsos ini bukan menjadi salah satu pertimbangan oleh Dewan Majelis Hakim, bukan. Tetap bukti dan fakta yang kita suguhkan dalam persidangan. Nah, bagaimana cara kita mencari bukti dan fakta itu ya? Kita lihat kronologisnya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita khususnya pidana ini, hukum Indonesia ini terdiri dari 5 hal unsur yang harus dipenuhi. Pertama, subjek, pelaku, ya kan, objek, korban. Terus yang ketiga itu locus delicti atau lokasi ke tempat kejadian, tempus delicti, tempat kejadian. Kausalitas. Kelima, kausalitas, sebab akibat. Itu semua harus dipenuhi. Itu bersifat kumulatif, bukan opsional. Nah, jadi tugas kami sebagai pengacara itu memastikan betul apakah penyidik ini sudah apakah pemeriksaan ini atau klien kami ini sudah melanggar suatu delik ini sudah memenuhi 5 unsur tersebut. Apapun yang delik yang dilakukan, apapun kejahatan dilakukan harus memenuhi 5-5-nya. Karena satu saja tidak dipenuhi, tidak terbukti, ya ada kemungkinan bebas. Gitu. Itu gunanya ada jaksa peneliti sebelum PD21 ya? Betul, jaksa kan pasti meneliti dulu kelengkapan berkas. Polisi mengajukan, jaksa melihat kelengkapan berkas. Kalau memang berkasnya lengkap, naik P21. Kalau berkasnya tidak lengkap, akan dikembalikan lagi ke pihak polisian. P19. Betul. Dan kedua, kami sebagai advokat atau sebagai pengacara sama sekali tidak berhak untuk menyatakan klien kami itu salah atau klien kami benar. Tidak ada haknya. Semua itu akan ditentukan oleh vonis hakim. Jadi apabila ada oknum pengacara yang belum apa-apa sudah mengatakan tangkap A, tangkap B, tangkap C, tangkap D. Itu statement alam rimba itu. Bukan sarjana hukum kalau begitu. Ya, maksud saya jangan permalukan gelarmu lah, tolong. Ya, jangan permalukan. Kau udah capek-capek sekolah, capek-capek ngambil sertifikasi, ngambil pendidikan, seminar, tapi apa yang kau lakukan berlawanan dengan itu. Ya, merusak alma mater itu. Ya, ingat, advokat itu adalah officium nobile. Ya, kalau Anda paham artinya, jangan kotori itu. Itu aja, jangan dikotori. Betul. Betul, nggak perlu dikotori. Kita lakukan aja sesuai dengan peraturan normatif yang sudah ada di Indonesia. Kalau pidana ya kita pakai KUHAP, kita undang-undang hukum acara pidana. Kita ikuti dari awal sampai akhir. Kita nikmati prosesnya. Jangan kita langkahi.
sudah terjadi contohnya. Kalian mencoba melangkahi proses-proses yang ada dalam KUHP. Akhirnya terjadi kericuhan ini. Ya kalau lanjut P21 ya nantilah di persidangan beradu argumentasi. Adu materi kita masuk materi. Iya. Anda punya bukti apa, saya punya bukti apa. Ya, bukti Anda kami bantah, silakan bantah bukti kami. Selesai. Itu saja sudah cukup. Ada ahli ya, hakim yang menilai dan memutuskan selesai. Iya. Hakim memutuskan apakah saksi ahli ini masuk pertimbangan atau tidak, itu kan putusan hakim, kewenangan hakim. Kita tidak bisa memaksakan bahwa pendapat ahli kami harus Anda timbang. Gak bisa. Itu semua kewenangan hakim. Siapapun yang gak bawa, tergantung hakimnya, kembali kepada hakimnya. Apakah pendapatnya diterima atau tidak, dijadikan pertimbangan atau tidak. Ya, Terus nggak perlu berkor-kor lah. Betul. Terus nanti vonis hakim Anda nggak puas, masih ada jalan berapa langkah lagi. Anda bisa masih ada kasasi, banding. Bisa PK. Sampai PK. Iya, itu dia. PK bisa PK lagi. Berapa kali PK? Asal ada novum bisa PK lagi loh. Iya, sekarang ada novum bisa PK. Tetapi kan novum, ya kita bilang novum dalam pidana ini agak terbatas ya, nggak seluas perdata. Gitu. Nah, jadi nggak kalau kayak gini nggak kiamat deh, biasa itu. Ya biasa aja, santai aja, slow aja lah. Jangan terlalu nampak kali apanya lah. Enggak, ini loh Mas Glenn. Apalagi banyak orang politisir seakan-akan dia jagoan, dia pahlawan, biar di belakang layar dia dapat cuan. Itu di sana framingnya. Ya, itu dia. Kita nggak tahu lah mens rea atau sikap batin seseorang yang melakukan suatu hal itu kan kita tidak tahu. Maksudnya melakukan ini kan hanya dia yang tahu, dan dia dan Tuhan yang tahu. Apa sikap karena gini, dalam hukum ini sikap batin atau mens rea adalah satu hal yang paling susah dibuktikan. Ya, itu dia. Nah, ini tadi ini di bawah nih Mas Glenn. Izin Mas Glenn. Ini kan praduga tidak bersalah. Ini kan bahasa tangkap. Ini bahasa apa coba? Itu bahasa binatang itu. Ya sekarang tangkap. Silakan tangkap kalau memang sudah pada prosesnya. Kalau memang yang bersangkutan sudah dalam TPO atau sudah dalam status tersangka, silakan. Boleh kalian usahakan tangkap karena memang sudah ada aturannya. Tinggal itu adalah kewenangan penyidik. Bagaimana orang ini ditahan atau tidak. Kewenangannya kenapa? Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang membuat polisi penyidik ini menahan seseorang atau tidak, atau merubah jenis tahanan seseorang menjadi tahanan rumah, tahanan kota, atau tahanan titipan di Polda atau di Polres. Nah, ya kan itu jadi masalahnya. Kalau memang belum sampai prosesnya situ, ya nikmatin saja prosesnya. Nggak perlu kalian keluar buat apa. Kalau untuk gini, sorry. Apa pernah sedikit pun keluar dari mulut saya untuk tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C? Nggak pernah. Enggak, kami nggak pernah. Kami Islam nggak kayak gitu. Enggak pernah. Enggak. Ya. Kalau si Udin sama si Pak Ujung perlu itu. Cuman kan tetap aja kami juga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia yang tahu hukum, tahu apa kendalanya, apa yang jadi masalah, kenapa dua orang tersebut tidak bisa ditangkap. Kami kan tahu. Betul, karena kami tahu, karena kami mengerti hukumnya, kami tidak gembar-gembor sana sini. Kami tetap melakukan birokrasi. Kami hanya menunggu. Ya kalau perjanjian bilateral antara kedua negara itu tidak ada hubungan bilateralnya dalam hal hukum gitu, ya kan bisa menerbitkan red notice dulu. Terus kemudian kalau nggak ada di situ, ya bisa P2P, polis to polis, bisa kok itu. Joko Chandra kan polis to polis, bisa kembali kan? Iya. Ya itulah gunanya ya, polisi Indonesia itu sangat dihormati di seluruh dunia, didengarkan itu. Begitu juga kemarin siapa itu, ada buronnya masuk ke Indonesia, polis to polis, ya dikembalikan ke negaranya kan, di sana memang pidananya kan.
dokumenternya di negara dia kan, kabur ke Indonesia misalnya. Cuma persoalannya ini kok si Udin nggak bisa ya, sama si Paujong ini. Ya itu kan nanti kita bisa telaah lagi. Kita bisa telaah lagi dari faktor-faktornya apa saja. Udah bicara yang lain katanya nggak mudeng, nggak mudeng. Masa nggak mudeng sih? Mudeng lah, ini kan bahasa standar loh ini. Warga negara Indonesia tuh harus tahu loh standar-standar hukum. Nggak boleh, nggak tahu, harus tahu supaya apa? Kalau udah tahu artinya Anda bisa punya filter dalam bersosial media, pergaulan sehari-hari. Harus tahu, jangan sampai saya nggak tahu hukum, jadi saya nggak boleh dihukum, ya nggak kayak gitu hukum. Tahu nggak tahu, yang mau diunsur ya selesai. Itu ya Mas Glenn ya? Ya itu namanya asas fiksi hukum. Ya. Dimana hukumnya sudah tertulis, hukumnya sudah diundangkan, dianggap diketahui oleh semua masyarakat. Betul. Ya, jadi jangan lu nulis-nulis di bawah tangkap. Itu bahasa apa itu coba bro? Bahasa nggak sekolah itu. Ya udah naik ini ya, kita istirahat ya, Akang. Untuk yang ada di Andi Slebes Channel saya tutup dulu ya teman-teman. Selamat beristirahat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mulai dari diskusi lintas agama, edukasi hukum, perkembangan lapor-melapor, semuanya di sini kita bahas. Tentunya dalam dinamika diskusi mungkin ada kelepas berbicara, bisa menimbulkan sakit hati misalnya. Kami di sini tentu dengan arif dan bijaksana ya meminta maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan apapun itu, karena kami juga ini manusia yang tidak sempurna. Kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini hanya edukasi, semoga tercerahkan buat kita semua. Intinya sekali lagi bahwa mari kita bijak dalam berbicara apapun itu, tetap dalam hukum Islamiyah. Untuk itu terima kasih atas semuanya. Sekali lagi maaf atas segala hilap. Sekian, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Insya Allah kita ketemu dalam episode mendatang dengan topik yang berbeda atau update status atau berita terkini dari kami di sini. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di sini yang 2,1 nih, masih 2,1 masih setia nonton, bantu subscribe channel saya juga ya, Akang Satria Channel ya. Akang Satria channel baru aku nih ya. Tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Akang Satria Channel. Saya juga kayaknya udah punah ya. Saya juga butuh subscribe ini mencapai 100.000 ya. Makanya tadi saya kasih ini Kang, model subscribe yang bisa komen. Iya benar. Bagus itu. Penonton itu ada si Jelita kok ngomongnya gitu ya, cewek Jelita tapi ngomongnya biarin aja. Ini loh, ini orang dibawa ini channel nggak mutu, tapi kenapa lu naik di sini dengerin? Kenapa lu nggak ke pohon aja manjat? Udah tahu nggak bermutu? Udah tahu nggak bermutu kenapa masuk ke sini? Kan di pohon saudara lu banyak manjat di sono aja lah. Gak apa-apa, dibilang gak bermutu juga gak apa-apa. Atau yang nonton 2000 juga ya, dari 2000 yang nonton cuma lu yang bilang gak bermutu, berarti yang otaknya setengah sendok teh siapa ya? Kayaknya waktu dilahirin nih otaknya nyangkut dalam perut, nggak keluar semua. Enggak, yang dikubur tuh otaknya berhari-harinya bang. Orang tuh kalau habis lahiran dikubur tuh hari-hari, bukan otak. Ini otaknya dikubur dan tinggal sehari-hari, begitulah pikirnya. Nah, live di YouTube matiin dong. Kita mau ngomong-ngomong gimana gitu. Itu Gurunda masih live loh Bang Andi. Oh ya? Jangan-jangan ayo Gurunda. Close serentak. Aku telepon dulu ya, siapa tahu. Betul ya. Harusnya barusan komen sini. Coba cek dulu di YouTube-nya dia. Hati-hati dulu baru bicara, masih live dia.
Ya, buat teman-teman yang di sini ya, yang 2,2 subscribe channel saya ya, Akang Satria Channel ya. Gas dulu woi ke YouTube. Udah tidur nih. Ketiduran itu belum dah. Gak diangkat. Udah hati-hati berbicara masih ada yang live. Makanya kita bicara juga tadi kan, kita bicarakan sesuai dengan aturan. Kita nggak menyerang yang lain, kita nggak mengujar yang lain. Itu yang kita bicarakan juga ini kan edukasi. Intinya sih kalau kita harus bijak lah dalam bermedia sosial. Jangan nyebutin nama orang dalam medsos kita, jangan menyerang pribadi orang. Boleh kita menyerang pribadi orang, tapi harus bisa kita buktikan kesalahannya dia. Kalau ngomong ini kita buktikan, ya kita yang salah. Kalau ngomong inisial, jangan bilang Losman Sijabat. Nah, itu inisial. Bukan inisial ya? Nama itu ya? Bukan nama. Oh ya.